harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memerintahkan pada para pihak inkasu penggugat dan para penggugat 1 sampai dengan 48 agar melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan berkaitan dengan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir. Memperhatikan pasal 1917 junto pasal 1920 Kitab Undang-Undang Pidana, pasal 279 sampai dengan pasal 282 RT dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Melanjutkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian diputuskan dan dimusyawarahkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami Cahyono SHMH didampingi oleh Raden Danang Kusumo SH dan Novita Arif Ratna Group SAS SP Not MH masing-masing sebagai anggota, dan putusan ini dibacakan pula dalam sidang yang terbuka pada hari ini dihadiri oleh penggugat Prinsipal Istri Hakimadi, kemudian para tempat 1 sampai kuasanya yang ke-7 Dr. Aryan Presiden dan kawan-kawan serta Zahrul Atom ya selaku kuasa dari Institut dan juga dihadiri pula oleh penggugat intervenyen yang dalam hal ini diwakili oleh Andika. Demikian yang kami putuskan. Oleh karena itu pembacaan telah selesai ya. Silakan pemohon intervenyen untuk meninggalkan ruangan. Ya, saudara. Ya, oleh karena ini sudah selesai ya di permohonan intervensi ditolak, oleh karena itu hanya ada 2 pihak ya, 2 pihak penggugat dan para tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan berita acara yang lalu, hari ini kita akan melanjutkan kepada proses mediasi. Nomor 1 tahun 2016 di mana pada intinya di dalam hal ini nanti ditandatangani bahwa hakim intinya melakukan etikat baik, ya win-win solution. Intinya diikuti apa yang nanti akan dipandu. Apakah ada dari pihak ada mediatornya sendiri membawa mediasi mohon ditandatangani pernyataan mediasinya juga oleh para pihak. Silakan. Majelis juga memohon supaya win-win solution yang diselesaikan, tapi ya itu tergantung dari para pihak. Apakah nanti akan dilakukan perdamaian atau tidak. Jadi setelah untuk mediasi ini apakah ada yang ditanyakan Pak? Bapak dari penggugat cukup dari penggugat 1 sampai penggugat 7 cukup ya penggugat 2. Oleh karena itu nanti kami persidangan akan dibuka kembali setelah menerima dari laporan mediasi ya, dan diberikan waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan tidak cukup, akan memediasi lagi, mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk meminta perpanjangan, dan majelis hakim tentunya dapat tidaknya memberikan waktu selama 15 hari. Jadi mohon supaya dipergunakan sebaik-baiknya selama jangka waktu 1 bulan tersebut ya, mudah-mudahan bisa tercapai suatu perdamaian yang seperti apa gitu, yang diinginkan penggugat. Oleh karena itu persidangan ini kami nyatakan cukup dan dibuka kembali setelah majelis hakim mendapatkan laporan dari hakim mediator yaitu Bapak Edi Antono. Ya, sudah selesai. Tidak, kalau pas dari adanya berbagai tanaman dari para
pihak di mana pihak penggugat dalam perkara tidak berkeberatan dan mendukungnya, sedangkan para tergugat 1 sampai dengan tergugat 8 dengan tegas menolongnya. Sedangkan tergugat 8 menyatakan agar tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya pengaturan tentang permohonan intervensi sebagaimana diatur dalam pasal 279 hingga 282 ayat tersebut, maka untuk dapat dimasukkannya pihak pemohon intervensi sebagai pihak intervenien secara voting setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, permintaan masuk sebagai pihak berisi tuntutan hak tertentu. Yang kedua, adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak berperkara. Dan yang ketiga, kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Menimbang bahwa dalam mengajukan permohonan intervensi, baik dalam surat permohonan intervensi tanggal 21 Mei 2025 maupun dalam surat kuasa para advokat dan konsultan hukum tim pengacara tim UGM beramat di Jalan Komisi nomor 52 Banjarsari, Surakarta, menyebut sebagai pihak intervensi secara voting, serta di dalam petitum angka 2 pemohon intervensi menyatakan memiliki kepentingan atas perkara aku dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak yaitu penggugat di dalam perkara perdata nomor 106 PDTP 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa namun demikian di dalam permohonan pemohon intervensi, terutama dalam dalil-dalilnya telah menguraikan hal-hal yang tidak sinkron dan bersesuaian dengan petitumnya, serta tidak disertai dengan data-data atau bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil tersebut, seperti adanya surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Surakarta nomor 9 PTG 2005 Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa dengan demikian uraian dan dalil-dalil dalam permohonan intervensi belum menggambarkan kedudukan hukum dan dasar hukum kepentingan agar pemohon intervensi dapat menjadi pihak intervensi atau voting dalam perkara nomor 106 PTG 2025 di Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa di samping itu dalam uraian dari permohonan intervensi juga tidak menjelaskan secara jelas dan didukung dengan bukti-bukti mengenai hubungan hukum, alasan hukum dan kepentingan hukum yang cukup dan langsung di antara penggugat dengan pemohon intervensi di dalam antara perkara perdata nomor 19 PDTG Surakarta dengan perkara nomor 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa oleh karena gugatan aku adalah perbuatan melawan hukumnya para tergugat sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam perkara perdata nomor 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman, dan pihak intervenien bermaksud mendukung pihak penggugat, namun dalam permohonan intervensi tersebut pihak pemohon intervensi tidak menguraikan secara jelas bagaimanakah hubungan hukumnya serta kepentingan hukum yang sama yang tentunya seperti apa antara perkara 99 PTG 2025 Pengadilan Negeri Surakarta dengan 10 PTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman, seperti adanya bentuk dan jenis kerugian yang bagaimana dan berapa jumlahnya jika seandainya pihak pemohon intervensi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aku, sehingga pemohon intervensi dapat memiliki kedudukan hukum untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara nomor 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman di Pengadilan Negeri Sleman menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia dapat disimpulkan adanya suatu prinsip umum bahwa suatu putusan pengadilan kecuali mengenai status seseorang hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga sebagaimana pasal 1917 yang berkaitan atau itu pasal 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menimbang bahwa oleh karena itu suatu putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada asalnya hanya berlaku atau mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan pengadilan tersebut bergantung pada penilaian hakim yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 162 1972 tanggal 23 Juli 1973. Menimbang bahwa mengingat pengikut sertaan pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan
ditentukan oleh ada tidaknya permintaan itu dari para pihak yang berperkara atau pihak ketiga yang merasa berkepentingan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 1411 Kasih 1978. Oleh karenanya haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara penggugat dan para penggugat, dan formalisme dalam pemeriksaan perkara perdata harus sejauh mungkin dijauhkan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 218 1960 untuk pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 70 untuk Undang-Undang nomor 35 tahun 1999, menimbang bahwa berkaitan dengan adanya intervensi diatur dalam pasal 279 sampai dengan 282 RV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, yaitu ada 3 bentuk intervensi ya, yaitu mengenai fogging, menyertai, nusenkom, menengahi, dan freight waring. Di sini fogging yaitu pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak dan tidak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa atau memihak kepada salah satu pihak. Nusenkom ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri. Yang mengintervensi tidak ada keberpihakannya kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat. Sedangkan terjadi ini adalah penangguhan atau pembebasan, di mana pihak ketiga ditarik pada salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaan di pengadilan untuk tujuan memberikan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat diberikan. Lagi dianggap sebagai pihak ketiga, namun keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, melainkan karena dianggap sebagai penanggung atau garansi oleh salah satu pihak, biasanya